Sepertinya Ayus Sabian ini akan kembali kepada Riri Virus dan keluarganya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Riri Virus ini mendadak diundang di beberapa podcast. Salah satunya yang memiliki views yang sangat besar diundang di podcast Bunda Maya Al-Eldul, dan di sana ini Bunda Maya ini tadi menginterview Riri Virus yang dia bilang adalah Maya Estianty Jilid 2. Kalian harus nonton dan subscribe channel dari Bunda Maya ini. Seseorang yang ceplas-ceplos karena Jawonya ini tadi. Dan terus kemudian diundang di The Sungkars. Terus kemudian diundang lagi di beberapa podcast yang lainnya. Dan terus tiba-tiba hubungan antara Ayus dan Nisa Sabian yang masih misterius hingga saat ini. Karena belum adanya pengakuan atau klarifikasi apapun, ini menyeruak lagi. Banyak DM yang mengatakan atau menanyakan akan seperti apa mereka nanti. Akankah mereka nanti akan menikah? Akankah bahagia? Dan seperti apa kehidupan kedepannya? Nah, saat saya membuka kartu, hanya satu kartu, saya melihat bahwa sepertinya Ayus Sabian ini akan kembali kepada Riri Virus dan keluarganya. Dan ini sesuatu yang mengagetkan karena saya akan coba untuk lihat menggunakan kartu yang lebih banyak lagi memang betul atau tidak. Jika ternyata ayah dan ibu dari Bian dan Ben ini akan rujuk kembali dan bersatu dalam pernikahan mereka. Untuk para fans Nisa Sabian nggak usah baper. Untuk para pendukung Riri Virus juga jangan beringas. Kita akan coba lihat di sini dan melihat apa yang akan terjadi dan masihkah ada pintu untuk kembali. Siapa tahu ini adalah sebuah percontohan untuk kalian semua yang ingin kembali. Kita akan lihat dari kartu-kartu saya akan ada apa di kartu pertama. Kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah tetapi sangat mungkin untuk diupayakan. Mengingat bahwa dalam hati orang-orang yang ada di sekitarnya, belum mereka berdua ya, ini mereka semua ini sangat berharap kalau mereka ini kembali. Ini terlihat dan tersirat dari podcast yang saya tonton bahwa mertua dan juga ipar dari Riri Virus, yaitu keluarga dari Ayus Sabian di sini, ini masih sangat sayang kepada mantan ipar dan mantan menantu mereka ini tadi. Apakah ini karena Ben dan Bian? Ternyata juga tidak. Hubungan mereka yang sudah lama sepertinya memang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Walaupun apa yang terjadi ini sudah terjadi selama 2 tahun dan terus kemudian gonjang-ganjingnya terjadi di tahun lalu itu, tapi ini tidak memupus rasa cinta yang ada dan anggapan bahwa mereka semua sudah seperti saudara. Kita lihat lagi apa yang ada di sini. Kalau saya lihat, ini adalah sesuatu yang saya lihat nggak akan pakai lama. Jadi mungkin saja ini dalam hitungan kurang dari 5 tahun hal ini sangat mungkin untuk terjadi. Apa yang akan ada, ini terlalu cepat untuk selesai. Dan apa yang kemarin itu terjadi, 2 tahun pun itu terlalu cepat. Nanti saya lihat akan ada sesuatu yang sangat cepat terjadi di mana mereka berdua ini akan tiba-tiba sudah kembali. Dan kita pun akan dikagetkan dengan berita ini tadi. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang mungkin saja memang harus terjadi. Dan saya rasakan nanti saat itu terjadi kok sepertinya memang ada banyak yang mendukung. Dan akhirnya semua bergembira dengan peristiwa yang akan terjadi ini. Saya lihat antara pendukung 2 orang ini tuh seru di sosial media. Yang mendukung Ayus mengatakan bahwa ingat loh, Fir'aun dan Nabi Nuh waktu itu juga ditinggalkan istrinya atau seperti apa begitulah, saya nggak tahu. Dan mereka mengatakan bahwa perceraian adalah satu hal yang wajar kalau sudah nggak saling cinta. Nah, orang-orang yang terus kemudian mendukung Riri Virus ini dengan sumpah serapahnya masih saja menyerang Ayus atau bahkan Nisa Sabian. Nah, kita akan lihat tapi di hati mereka sebenarnya masih ada cinta atau tidak. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan
memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau saya lihat ini sebenarnya mereka ini diam-diam itu saling dan masih menyayangi. Walaupun apa yang dilakukan Ayus ini menyakiti hati Virus, menyakiti hati Riri Virus, dan apa yang dilakukan oleh Riri Virus untuk terus kemudian meminta perceraian ini adalah sesuatu yang juga tidak diinginkan oleh Ayus. Tapi sepertinya ini adalah satu hal yang akhirnya mereka harus sembunyikan. Ini seperti satu hubungan yang harusnya ini bisa diekspresikan, tapi karena kondisi yang kemarin itu dan berakhir dengan perpisahan, saya pikir nantinya perasaan sayang ini akan juga terjadi dengan diam-diam. Ini memang agak ironi ya, kalau ternyata ini contoh ya kasusnya, seorang pria meninggalkan seorang wanita gara-gara wanita lain, tapi terus kemudian dia berhubungan lagi dengan mantannya dan berusaha untuk menyembunyikan hubungan ini dari wanita barunya ini tadi. Sepertinya kok akan begini. Menurut kalian seperti apa? Dan kalian lebih mendukung yang mana? Coba lepaskan dukungan kalian karena sosoknya, karena karyanya, bukan, tapi karena kira-kira apa yang memang seharusnya terjadi. Dan kalau kalian dalam posisi ini, mungkin nggak sih apa yang saya omongin ini akan terjadi? Dan jika memang ada cinta seperti itu, mengapa kok ini harus terjadi? Karena kalau menurut saya di sini judgement atau orang-orang yang sudah kadung tahu dengan ini semua, dan mungkin saja saya nggak tahu kenapa di dua konten ini dibahasnya masalah poligami. Apakah memang betul yang laki mengajak poligami yang perempuan? Saya pikir sih enggak ya. Tapi kalaupun memang iya, ya saya pikir di Indonesia yang memang belum terbiasa dengan hal seperti ini adalah sesuatu yang pasti sulit. Dan kalau untuk orang-orang yang berpoligami, saya sih sebagai seorang pria yang jujur, saya juga enggak, atau saya menentang hal itu. Menentang bukan artinya kalau memang dibolehkan sama agama, bukan artinya kita harus lakukan. Karena saya pikir dengan satu istri saja ngurusnya itu susah, mendengarkan dia curhat itu sangat-sangat membuat kita mungkin jengah. Dengan 2, 3, 4 istri, pasti itu akan sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau menurut saya di sini, apa yang kemarin terjadi, ini adalah sesuatu yang terjadi karena semua pihak itu mengawasi. Jika ternyata nanti semuanya akan mereda, orang-orang sudah tidak membicarakan, disitulah cinta yang tadi ini ada, itu akan tumbuh kembali. Apa yang membuat ini terjadi? Tentu saja kalau saya pikir sih ada penyesalan. Dan penyesalan ini lebih kepada anak. Saya melihat bahwa sang ayah ini sangat mencintai anak-anaknya ini tadi. Dan kalaupun dia ini harus meneruskan sebuah hubungan, dia pasti berpikir logis bahwa apapun yang terjadi, ini belum tentu mendapatkan sesuatu yang kemarin juga didapatkan saat menjalin hubungan yang sudah lama ini tadi. Semua yang terjadi ini ternyata sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan jika itu memang terjadi, kayaknya ini dibiarkan dulu sampai nanti ada waktunya. Saya lihat sih dia pasti akan kembali. Dan apalagi yang saya lihat di sini, bahwa mereka berdua ini memulai semuanya dari nol. Dikatakan bahwa nggak punya uang beli pampers, nggak punya uang beli makan. Memulai sesuatu berdua itu tidak hanya tentang masalah cinta, tapi tentang historical yang dibangun bersama-sama. Dan ini tidak akan gampang untuk digantikan dengan kecantikan, kemolekan, atau seseorang yang lebih muda, dan cinta yang mungkin saja terjadi hanya karena keseringannya kita ketemu dengan pihak itu tadi. Sehingga apapun yang terjadi di sini, ini adalah sesuatu yang dibangun sejak lama dan tidak akan hilang dengan waktu yang minimal sama dengan waktu saat ini tadi dibangun. Ingat, orang-orang yang punya kecenderungan seperti merokok atau mungkin kecenderungan seperti memakan atau minum sesuatu itu tidak akan mudah untuk dihilangkan. Apalagi jika sesuatu itu tadi melibatkan perasaan kita. Sehingga selain itu, saya pikir sih kedewasaan untuk berpikir, melihat ke masa depan, pertumbuhan jiwa dan juga raga kita untuk ya nggak semakin dewasa ya, mungkin semakin tua kali ya. Sampai akhirnya merasa bahwa cinta itu dipersepsi dengan cara yang berbeda. Bahwa cinta itu bukan tentang, tadi seperti saya bilang, kemolekan, pertemuan setiap saat dan sebagainya. Tapi tentang bagaimana cinta yang sejati adalah saat sudah menghasilkan keturunan dan menghasilkan banyak hal positif di situ, dan mereka tahu bahwa apapun yang telah mereka miliki ini ternyata jauh lebih berharga dibandingkan sesuatu yang mungkin saja ini terjadi dan belum jelas ke depannya nanti. Kartunya akan bilang apa lagi ya? Kalau saya pikir Riri Virus ini sebenarnya adalah pembawa rezeki. Bukan artinya dia ini bawa hoki ya, terus siapapun yang menikah akan hoki, bukan. Tapi kadang-kadang itu kalau klop, energi itu akan menarik sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya sih melihat bahwa kejayaan dari Sabian ini tadi juga tidak lepas dari dukungan seorang istri yang selama ini dicurahkan kepada motor dari grup Gambus ini tadi. Dan kalau saya pikir ini adalah satu hal yang mungkin semua orang juga tahu, bahwa di balik seorang pria pasti ada wanita yang hebat. Nah, menurut kalian semua para wanita seperti apa?
Betulkah bahwa apa yang saya katakan ini adalah satu hal yang sangat disayangkan, dan kalau ini terjadi bisa saja nanti hokinya akan hilang lagi. Dan apa yang akan terjadi lagi di sini? Saya lihat bahwa nanti akan demikian cepat terjadi bahwa apapun yang mereka alami ini ternyata mungkin saja adalah sebuah fling atau mungkin asmara kayak asmara di tempat kerja. Coba kalian semua yang merasa memiliki asmara di tempat kerja, saya tanya, kalau kalian nggak ketemu di tempat kerja, apakah kalian akan tetap menyayangi dan mencintai orang itu tadi? Saya pikir ini semua hanyalah sebuah karena sering ketemu, terus kemudian mencintai. Kalau ternyata memang ini tidak ada, ya mungkin hal ini tidak akan terjadi. Dan cinta lokasi ini terkadang adalah sesuatu yang harus melalui ujian. Dan jika ternyata ini diperoleh dari sebuah pengkhianatan atau pendustaan cinta, kita nggak akan tahu ya ini akan berakhir seperti apa. Tapi saya pengen tahu deh di sini siapa yang akhirnya nikah sama selingkuhannya atau terus kemudian berbahagia dengan will atau pillnya. Saya sih mau tahu. Tapi sejauh yang saya tahu, yang berbahagia itu adalah orang-orang yang terus kemudian mendapatkan harta dari seseorang yang dia ini ternyata punya hubungan tapi juga nggak dinikahi. Nah, untuk kalian yang mengalami hal serupa dan bimbang, silakan hubungi nomor di bawah ini dan biarkan saya membaca kartu untuk kalian. Dan kalau begitu, akankah seperti apa? Akankah poligami atau akhirnya berpisah dengan yang sekarang? Kalau saya pikir sih sepertinya akan berpisah dengan yang sekarang. Dan mungkin nanti keduanya akan yang pria mungkin kembali kepada sang wanita dan yang wanita ini menemukan pria yang lain, dan ini semua akan menjadi sesuatu yang mungkin kalian akan kembali menyaksikan video ini lagi dan mengatakan bahwa oh ternyata ramalannya telah terbukti. Nah, untuk kalian semua yang masih stalking mantan kalian, yang masih mendoakan agar pasangan mantan kalian sekarang ini mendapatkan kesialan atau mungkin bahkan menginginkan mereka ini tidak berusia panjang, yuk hubungi nomor di bawah ini, sembuhkan itu semua. Bukan itu caranya. Apapun yang harus dilalui, ini memang harus dilalui. Dan sebenarnya jika kalian memang ingin kembali, bukan itulah jalan yang harus dilewati. Jalan yang mana? Hubungi nomor di bawah ini dan kita akan bicara nanti. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya. Silahkan subscribe untuk kalian semua yang menyukai konten yang seperti ini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian.